Selamat datang di channel saya. Di video kali ini, saya akan bahas tentang saham Golop. Nah, kita sudah tahu ya teman-temannya bahwa untuk info penjatahan IPO saham Golop kemarin sore sudah penjatahan teman-teman. Nah, kalau kita lihat sih untuk penjatahannya ini sama. Oke, coba kita lihat dulu info penjatahan IPO saham Golop dengan harga 200 dengan jumlah saham 19,5 juta lot dengan jumlah antrian pemesanan tutup 40.000. Ingat, ini jumlah antrian teman-teman, bukan jumlah order. Nanti kita lihat berapa sih yang benar-benar pesan untuk SID-nya atau yang ordernya teman-teman. Nanti kita lihat ya. Untuk underwriter-nya yaitu MG, IP, CP dan LG masuk ke papan utama. Nah, kalau kita lihat sih untuk pesan atas 100 juta mendapatkan 6,62%. Untuk pesan bawah 99 juta mendapatkan 6,83%. Pesan 10 lot maka mendapatkan 10 lot. Nah, kalau kita lihat sih atas dan bawah sama ya teman-teman, enggak jauh beda. Nah, jadinya kalau kita melihat seperti ini sih agak kurang menarik karena atas itu membesar juga bandel dapat tuh. Nah, jadinya ya pastinya takutnya nanti kalau ada bandel buang gak ada yang nampung ya otomatis lumayan juga nanti jatuhnya itu. Tapi kita perlu perhatikan juga teman-teman ya. Nah, kita lihat juga nama tuh seperti dahulu. Nah, ini adalah saya rekap teman-teman ya. Seperti contohnya area juga gak jauh beda teman-teman. Untuk penjatahannya atas dan bawah sama. Nah, gak jauh beda dia teman-teman, malah naik dia teman-teman. Mau open ala kalau gak salah, tapi ya kena guyur ke bawah tapi ditutup di zona hijau. Lalu kita selanjutnya yaitu baik. Nah, baik mungkin sama juga, ujung-ujungnya nggak baik, ALB dia itu. Oke, selanjutnya adalah Humi. Humi open 20%, ada bisa jual 10%, 15%. Nah, mungkin saya contohkan seperti Humi ini karena kan sama-sama ini kita teman kan miliknya Pak Tommy Soeharto. Nah, kalau kita lihat aja pesan bawah aja 99 juta mendapatkan 20%. Yang atas kalau nggak salah kemarin tuh 50% nggak salah, lumayan besar teman-teman. Tapi masih naik dia, ditutup di 5% nggak salah itu. Oke, kita selanjutnya yaitu IKPM. Atas dan bawah sama, nggak jauh beda. Pada saat open A, tapi A itu kebongkar, ada yang guyur teman-teman. Nah, sempat dia tuh lock A dia teman-teman, agak lama sih, udah waktu 5 menit diguyur, taunya jatuh ke bawah. Tahunya kita sudah tahu bahwa saham IKPM seperti atas dan bawah aja bisa lock A dia teman-teman pada saat pembukaan itu. Oke, kita lanjut ke MHKI. MHKI yang atas lebih besar dibanding ke bawah, pasti tidak cukup menarik. Tapi ketika dia jatuh ke bawah, di ke atas naik malahan A dia teman-teman. Sempat A 2 kali MHKI. Kan cukup menarik teman-teman. Jadi kita gak bisa patok untuk jatah atas tuh lebih besar dibanding ke bawah. Malah sebaliknya, bisa saja A dia teman-teman. Itu. Oke, kita lanjut lagi. MSJA, atas dan bawah agak jauh beda harga ini penjatanya. Malahan dia kalau gak salah sih lock A ya teman-teman ya, MSJA ini. Itu. Oke, selanjutnya adalah NICE. NICE paling banyak kita takutin teman-teman. Kenapa? Karena ada di investasi dan lain-lain. Tahunnya hampir A, gak salah sih A dia teman-teman. Tapi ya gak jadi A, kebuka ditutup di zona hijau. Kalau gak salah sih 20%, itu dia. Kenapa dia bisa seperti itu ya? Underwriter-nya menarik teman-teman. CP dan LG ada di NICE. Nah, sama seperti Golop teman-teman, CP dan LG. Itu. Oke, kita lanjut lagi. Nah, PTPS. Nah, PTPS ini kalau kita sih atas lebih besar dibandingkan bawah. Sempat A tapi ujung-ujungnya ke bawah dalam waktu 30 menit kalau gak salah ALB dia. Tapi masih bisa cuan teman-teman. Bisa A dia awalnya. Ya mungkin karena banyak yang ikut juga, gak ada yang ini underwriter jualan, mungkin faktor underwriter juga, jadinya udah dibanting ke bawah ALB itu. Oke, kita lanjut lagi ke SCH. Nah, yang atas aja besar dibanding ke bawah. Tahunnya masih bisa naik 30% teman-teman. Ditutup 30% nggak salah. Nah, jadi
faktor untuk nama tuh penjataan atas lebih besar tuh gak pengaruh sama sekali teman. Tergantung sama bandelnya mau buang cepat atau enggak itu. Oke, kita lanjut lagi. Nah, UNTD. Nah, UNTD ini open 20%, tapi jatuh ke bawah langsung dia. Karena ada fixed alamatnya teman. Nah, nyepolitas saja 100% dan juga yang lain-lain 13, 25, 50%. Dan untuk pesan polling aja yang atas aja 15% dibandingkan bawah. Tapi kalau gak salah sih ditutup merah sih 2% gak salah itu. Nah jadinya kalau saya lihat sih WTD aja masih sideways lama dia ditutup hijau deh teman. Ya tapi ditutup di akhirnya merah deh teman. Ya yang penting sih masih bisa cuan. Itu dia. Nah jadi kita bisa simpulkan teman. Pesan atas 100 juta tuh jika lebih besar belum tentu nama tuh nggak bisa naik atau nggak bisa lock A. Banyak skenario yang seperti kita lihat teman-teman, malahan bisa lock A teman, malahan bisa naik tinggi. Nah sedangkan kalau kita lihat yang jatah kecil aja nggak bisa A deh teman-teman. Semua itu tergantung sama underwater dan juga bandar. Kalau semuanya oke, pasti bisa saja lock A teman-teman dan digas semua teman-teman. Itu dia. Dan kalau kita lihat sih underwater kita nih bukan kaleng-kaleng teman-teman. MG, IP, CP dan LG. Ya jadinya pastinya cukup menarik teman. Dan juga record mereka berempat ini gak pernah kecewa. Semua itu bagus semua teman. Apalagi MG yang paling banyak pegang balang deh teman. Gak mungkin dia ngasih merah, pasti dijagain. Kalau misalkan mereka nih buat sampai merah, apalagi ALB, itu jelek banget untuk kedepannya sebagai terikut underwater teman. Itu dia. Nah, jadi kita sudah tahu ya teman-teman itu. Oke, kita masuk ke sini teman-teman. Nah, kalau saya lihat sih untuk IPO saham Golub ini nyata oversubscribed teman. Nah, kalau di sini ya untuk di EDX-nya nih oversubscribed tuh 3,66 kali. Nah, kalau kita sih untuk oversubscribed untuk jumlah sahamnya nih, lembar sahamnya nih 5 triliun ya teman-temannya. Coba kita hitung. 5189 560 100 dikalikan harganya 200. Benar sih. Ternyata di oversubscribed-nya 1 triliun teman-teman. Ya, tapi kalau dihitungan untuk persentasenya masih kecil ya 3,66 kali. Nah, kalau saya bandingkan seperti Blast, mungkin Blast lebih besar ya teman-teman ya. Nah, nanti saya cek juga teman-teman untuk video saya selanjutnya. Dan juga kalau untuk berita dia sekitar 27 kali teman untuk nama tuh oversubscribed-nya. Nah ini oversubscribed dalam polling ya teman-temannya. Nah bukan dari ini. Nah kalau dari IDX-nya tuh ya mungkin dari itu kan dari ini ya teman-teman, itu ada perbedaan juga. Nah jadi kalau kita lihat teman-temannya untuk IPO saham Golub ini masih cukup menarik. Kenapa? Masih bisa oversubscribed 1 triliun teman-teman. Ya dibandingkan misalkan yang lain, coba kita bandingkan untuk Ali kemarin berapa ya. Kita lihat dulu temannya untuk Ali ya. Dia Ali kemarin tuh oversubscribed berapa kali ya. Nah jadi menurut teman-teman gimana untuk Golub ini? Kalau menurut saya sih di hari pertama semoga, ini saya bilang semoga ya, semoga saja opennya lock A. Kalau misalkan nggak lock A, mungkin saya akan lihat dulu teman-teman dan perhatikan dulu. Yang penting teman-teman tuh jangan panik dulu. Ya tujuan kita cuma satu, YPC, yang penting cuan aja. Ya mungkin emang benar sih kenapa jumlah sahamnya dikurang itu mungkin kurang laku. Ya kalau kita sih emang agak lebih laku Blast dibandingkan Golub kalau kita perhatikan. Itu yang saya perhatikan teman-teman. Oke, Ali. Kalau Ali kita perhatikan dulu ya teman-temannya. Berapa kali? Nah ini aja Ali aja oversubscribed-nya aja 5 kali teman-teman. Nah coba kita hitung ya. 12 ini dia. Oversubscribed-nya sekitar ini ya 12-an. Coba kita hitung
12 dan 60 640 tuh 2 3 dikali harganya 272. Woi, lumayan juga sih opasepnya untuk hari ini 3,4 triliun teman ya. Tapi dia dihitung 5 kali dia teman. Itu. Untuk jumlah hodlnya aja 31.000 teman. Nah, coba kita perhatikan jumlah hodl atau jumlah pemegang saham untuk IPO Golub ini sekitar 35.000 teman. Nah, sedangkan kalau kita lihat tadi pada saat untuk penjatahan atau pada saat nama tuh antrian pemesanan tutupnya 40.000. Artinya ada 5.000 spam mungkin ngecek ini nama antrian atau mereka tuh sama SID. Nah, itu bisa jadi teman. Artinya sekitar 5.000-an, 4.500 lah yang spam untuk nama tuh untuk ngecek antrian. Jadinya kalau kita lihat sih hanya 35.000 yang hodl untuk IPO saham Golub ini itu. Dan juga kalau kita lihat sih untuk Golub ini ya, yang pertama adalah bandarnya MG. Pasti tidak akan mengecewakan. Dan juga ini adalah proyek pertama menetas. Ya semoga saja sih menetas bisa jadi naga ya, bukan jadi cacing. Ya semoga saja sih naganya luar biasa banget. Wow. Itu. Ya saya harap sih semoga saja sih untuk IPO saham Golub ini bisa ngasih kita cuan teman itu. Ya harapan saya sih semoga saja pada saat open market Allah atau ketika dia tidak open Allah jalan bentar beberapa menit sekitar 1 menit lah beberapa detik ada yang buang dimakan langsung nah itu mantap juga teman, nggak masalah. Nah itu sih yang bisa saya sampaikan teman untuk IPO saham Golub ini. Ya jadi kalau untuk analisa saya sih ya kemungkinan besar sih untuk saham Golub ini bisa saja teman itu tergantung sama ini juga. Ya yang penting teman-teman tuh jangan panik aja pada saat pembuka market, kita lihat dulu ya mungkin ada buangan nantinya. Dan perlu perhatikan juga ada bandar IN teman. Bandar IN di pat tadi aja dia guyur pat tadi teman-teman, itu kuat banget tadi gasannya, dia sekitar 216 miliar tadi guyur. Ya semoga saja sih gak ada bandar IN juga ini untuk Golub ini. Ya saya harap sih bisa kasih cuan sih untuk Golub ini biar bisa beli stick Golub kan, lumayan juga. Nah dan juga saya percayakan kepada bandar MG juga dan juga IP. Yang saya senang nih ada IP. IP ini Androidnya paling bagus. Kenapa? Dia sering banget jagain harga, dia sering banget sama tuh tampung. Itu kalau IP. Ya MG kita sudah tahu ya teman-teman ya, semoga saja sih MG itu yang goreng teman. Trik ikut 4 Android itu bagus semua. Tinggal kita semua teman sama market gimana nanti pergerakannya itu. Kita sekat semua itu pada Android dan juga bandar. 4 Android ini bersatu. Semoga saja kita dikasih cuan teman itu. Ya, kapan lagi sih bisa dikasih cuan agak lumayan ya teman-temannya. Ya, yang atas ini harusnya sih untuk saham IPO yang lumayan agak jumbo ini, untuk yang bawah nih harusnya sih 10% sih. Yang atas agak masalah sih 6,62%. Nah, dikarenakan sama ini mungkin agak tidak menarik. Nah, itu yang jadinya teman-teman. Kalau misalkan dia ininya lebih besar dibandingkan atas cukup menarik. Apalagi kalau misalkan hanya dapat 0, bandar Golub ini pastinya mereka akan minta barang lagi. Itu. Jadi kalau kita bandingkan Golub sama Blast, ya untuk penyataan cukup menarik Blast dibandingkan Golub itu. Oke. Mungkin itu dulu ya teman-temannya untuk pembahasan untuk info penyataan IPO saham Golub. Nanti di hari Senin nanti saya akan live teman-temannya. Doain saja gak mati lampu teman-teman. Semoga saja sih PLN bersahabat ya, gak seperti tadi keputus itu. Nah saya harap sih untuk IPO saham Golub ini Allah itu ya jangan ada gocekan sih. Kalau ada gocekan sudah mental kita sudah terganggu, maunya IPC aja yang penting cuan, takutnya nanti dibawa ke bawah merah
takutnya nanti gak bisa cuan paling tinggi. Nah itu harapan saya sih, semoga saja sih itu aja. Oke, mungkin itu saja sih teman-teman untuk video saya. Oke, sekian dulu video saya. Terima kasih menonton. Salam cuan.